Acara ini didukung oleh Nama saya Linawati. Saya sudah 17 tahun bervegetarian. Memang saya hobinya masak. Sehari-hari saya suka masak dan saya rasa kalau kita masak sendiri itu jauh lebih sehat ya. Hampir rata-rata orang itu suka makan bakmi. Tapi karena bakmi itu biasanya kan pakai telur. Itu jadi sebagian orang vegan itu tidak bisa makan. Nah, karena adanya bakmi vegan ini, jadi sengaja dibuat supaya semua orang juga bisa makan tanpa kecuali. Ayam pandan ala Thai ini kesukaan keluarga saya. Biasa kita makan kan yang bukan vegan ya, non vegan. Nah sekarang kita coba untuk mengkreasikan menjadi menu vegan. Halo pemirsa Dai TV, Dapur Mama hadir kembali. Kali ini bersama saya, Mama Lina, akan membagikan 2 resep favorit keluarga saya, yaitu bakmi jamur vegan dan ayam pandan ala Thai. Seperti apa? Yuk kita langsung ke Dapur Mama. Halo Mama di rumah. Untuk kali ini saya akan memasak menu pertamanya mie jamur vegan. Bahan-bahan yang dipakai tepung terigu 400 gram. Untuk toppingnya daging jamur. Ini juga jamur buat toppingnya. Daging mutton terbuat dari kaki jamur. Kuah dimasak dengan sawi putih dan bengkuang agar berasa manis alami. Campuran menu-menu yang lain untuk topping, ini proteina ya untuk rasa ya. Bumbu-bumbu untuk memasak topping, ini saus tiram, kecap manis, kecap asin, lada, garam, sedikit gula, mokocing atau jamur ya, minyak wijen. Ini bakso ya untuk pelengkapan bakmi ya. Mama di rumah, kita akan mulai membuat mie vegan ya. Kita memakai LB noodle. Tepung yang kita pakai adalah tepung yang berprotein tinggi, 400 gram, air 145 gram. LB noodle ini cara kerjanya 12 menit ya, dia akan menguleni sendiri. Kita akan mulai membuat mie ya. Cara membuat mie vegan ini biasanya memakai manual ya. Mie itu akan berasa lembek atau gimana gitu. Tapi dengan memakai LB noodle ini jadi praktis gitu loh. Bagi orang-orang yang vegan ini akan gampang sekali. Biasanya kalau di luaran kalau mau cari mie vegan itu kan agak susah. Tanpa telur itu biasanya jarang ya. Bakmi vegan itu sebenarnya jauh lebih sehat. Apalagi bakmi yang ini kita tanpa air abu ya. Jadi kita punya mah juga nggak sakit. Dan lebih sehat karena bahan-bahan kimia itu tidak terkandung di dalamnya gitu. Mie itu akan memutar ke kiri untuk mengadoninya. Nah, setelah adoninnya ke kanan, itu berarti mie-nya itu udah mau selesai, mau keluar ya. Wah, Mama di rumah, ini menakjubkan sekali ya. Kita bisa memasak tanpa bersusah payah menguleninya. Biasanya kalau dengan manual ini kayaknya perlu banyak tenaga ya. Mie-nya kelihatan lembut sekali. Strukturnya juga cukup.
kenyalnya juga kelihatan ya dari ini ya, adonannya. Ini sebenarnya bisa berapa macam ya. Ini yang kecil. Jadi kita bisa bikin yang model yang agak besar, atau mau bikin gepeng, atau mau bikin kulit pansit, mau bikin makaroni, itu juga bisa. Cetakannya tinggal kita pasang aja apa yang kita mau bikin, udah bisa. Nah, ini daging mutton. Ini bahannya dari kaki jamur. Kita akan memotong kecil-kecil untuk membuat topping. Sekiranya mama di rumah nggak mau pakai daging mutton ini, boleh juga memakai jamur biasa atau pakai proteina atau apa aja pengganti dari daging mutton ini. Ya, saya pakai ini karena dia seratnya lebih banyak dan lebih wangi. Yang ini juga dari jamur bahannya, tapi ini dicampur dengan soy. Biasanya ini terbuat dari jamur tiram yang udah diolah ya. Kita potong kotak-kotak kecil ya. Jamurnya kita potong kotak-kotak kecil ya. Kalau mau pakai jamur shiitake mungkin warnanya juga bagus ya. Dia ada hitam-hitam dikit. Mama di rumah, ini toppingnya sudah saya potong-potong ya. Sekarang kita akan memotong sayuran buat kuah. Nah, ini yang saya potong, ini bengkuang buat kuah. Kita potong agak tipis aja ya, biar cepat matang, biar kaldunya lebih meresap. Kita campurkan untuk kuah ini, campurkan dengan sawi putih. Besar-besar aja ya, saya potong ya. Kalau dicampur dengan lobak, itu juga jauh lebih enak sih, lebih manis. Kalau memang kebetulan ada jagung, nah itu juga boleh dimasukkan biar manis. Biasanya untuk sayur-sayuran yang untuk pemanis aja, biar kuahnya itu manis. Kita di sini kebetulan kena vegan. Nggak pakai bawang ya, memang kebiasaan kita di rumah kita nggak pakai bawang. Tapi kalau mama-mama di rumah itu mau pakai bawang itu boleh aja, bawang merah, bawang putih atau daun bawang itu boleh aja. Nah, ini kita untuk toppingnya mie ayam ini kita memakai pakcoy ya. Tapi sebenarnya boleh pakai pakcoy atau cai sim boleh. Daun selada juga boleh, tergantung selera ya. Di samping itu kalau mau ditambahin dengan toge juga boleh. Mama di rumah, kita akan mulai memasak kuah buat toppingnya ya. Pertama-tama kita masukin air putih. Mama di rumah sambil menunggu air mendidih untuk kuah, kita akan membuat topping mie jamur. Kita masukin sedikit minyak. Ini minyak saya pakai lebih banyak dari biasanya karena jamur ini akan saya goreng sebentar. Nah, ini minyak udah panas. Saya akan memasukkan jamur yang tadi saya udah potong-potong ke dalam.
masukkan martennya juga, dimasak sampai warnanya agak kekuningan. Kenapa ini jamurnya saya goreng itu untuk supaya dapat wanginya di minyaknya. Nanti minyak ini untuk saya campurkan di bakmi. Biasanya kan mereka pakai bawang ya. Kalau kita pakai minyak sayur, wanginya nggak ada. Jadi kita mengambil wangi dari jamur ini, ya terasa wangi gitu. Saya masukin kecap asin ya sedikit. Nah, kalau warna dari jamur ini udah agak kuning, saya akan tuang minyaknya. Minyaknya nanti kalau bakmi itu kan kita mesti ada sedikit minyak biar berasa agak mengkilat. Nah, ini air udah mendidih, saya masukin sayur ya untuk kuah, semuanya aja saya masukin ya. Nah, sekarang sisa jamur yang tadi kita sisihkan, kita tumis kembali. Kita akan tambahin bumbu-bumbu seperti kecap manis kira-kira 2 sendok atau sesuai dengan selera. Lada dikit, setengah sendok teh mungkin ya. Garam setengah sendok teh atau sesuai dengan selera. Tambahin sedikit gula, kurang lebih itu 1 sendok makan ya. Nah, ini ada kaldu, saya campur sedikit di sini di kuah. Jadi di topping kita udah nggak pakai kaldu lagi. Berhubung tadi ada saus tiram, saya akan pakai sedikit, kira-kira 1 sendok makan. Karena udah wangi, kita kasih sedikit air biar dia ada kayak saus-sausnya berasa gitu. Nah, untuk ini kita masukin 1 sendok teh garam dan sedikit bumbu merica. Boleh campur sedikit minyak wijen untuk aromanya biar wangi, tapi jangan terlalu banyak. Mama-mama di rumah, kuahnya udah mendidih ya. Sebelum mendidih saya ada masukin 5 bakso ya ke dalam wadahnya. Sekarang kita mau rebus bakmi, tapi sebelum rebus bakmi kita rebus sayuran dulu. Nah, ini saya udah masukin air, cukup banyak ya. Soalnya kalau kita merebus bakmi, air jangan terlalu sedikit. Karena kalau air terlalu dikit, air itu akan mengental, menyebabkan bakmi itu jadi kelihatannya lengket gitu. Yang diperlukan air yang harus mendidih. Kalau air kurang matang atau kurang mendidih, hasil bakmi itu kurang bagus. Jadi kita harus perhatikan air dan jumlah air itu harus cukup banyak. Mama-mama di rumah, kita sekarang mau rebus sayur ya, karena air udah mendidih. Kita masukin sayuran, sayur direbus kurang lebih ya 3 menit lah. Mama di rumah, ini sayur udah selesai ya direbus. Kita akan angkat. Selanjutnya kita akan masak mie. Nah, air mendidih, kita masukin bakmi. Tunggu mendidih sekali lagi, kelihatan airnya bergolak, kita akan angkat. Mie-nya udah ngembang ke atas, tandanya itu mie siap diangkat. Sebelumnya kita masukin minyak yang tadi kita goreng ya, yang kita sisihkan, kita masukin ke dalam mangkok. Kita akan masukin kecap asin kurang lebih 1 sendok ya, 1 sendok makan. Kita masukin toppingnya. Masukin sayuran.
Kita masukin bakso ya. Ada protein digoreng. Dan bisa dimasukin kulit pangsit. Kalau yang mau pedas, kita tinggal masukin cabai sedikit, tergantung selera juga ya. Nah, ini buat pemanis aja, kita pakai daun bawang. Makanan yang sehat, makanan yang diolah tanpa terlalu banyak minyak. Ya, terlalu banyak minyak dan banyakkan sayur-sayuran atau jamur. Sekarang kita akan tuangkan kuah ya buat pendamping dari mie. Ada sayuran sawi putih, boleh kita masukin. Mama-mama boleh coba di rumah ya. Kuah ini enak sekali. Mama di rumah, resep pertama saya, bakmi jamur vegan, sudah selesai. Silakan menikmati. Mama di rumah, ini resep kedua saya adalah ayam pandan ala Thai. Yuk kita langsung ke dapur untuk memasaknya. Mama di rumah, kita akan mulai memasak menu kedua, yaitu ayam pandan ala Thai. Ini bahan yang diperlukan, bahan nabati tapi terdiri dari jamur. Pandan ya yang udah dibersihkan. Gula putih, ini kecap manis, oyster atau saus tiram vegetarian, kecap asin, minyak wijen, merica untuk menambah bumbunya, kita pakai merica. Terakhir kita memakai biji wijen yang udah disangrai ya. Mama di rumah, kita akan mencampurin ya jamur nabati ini ke dalam wadah. Langsung kita masukin yang ada ini kecap manis, saus tiram merek apa aja boleh ya, yang penting ini yang vegetarian, kecap asin, lada, gula 1 sendok, minyak wijen, aduk-aduk sampai meresap. Kita biarkan kurang lebih 10 menit sampai 15 menit agar bumbunya bisa meresap ya. Terakhir ini biji wijen biar wangi. Kita biarkan kurang lebih 15 menit. Kita akan membungkus. Mama di rumah, ini kita akan membungkus ya. Pastikan tangan kita udah cuci bersih ya. Nah, kita membungkus, bagian depan itu kita balikin ke belakang. Ada cara lagi yang lebih gampang, yaitu dengan cara pakai tusuk gigi. Nah, kita balikin, kita cuma tinggal muter, pakaiin tusuk gigi, tembus. Nah, ini juga udah jadi. Buat mama, kalau umpamakan mau membungkus ini, lebih bagus daunnya itu jangan dipotong dulu. Setelah membungkus baru kita gunting, itu lebih bagus. Mama di rumah, ini makanan udah siap ya, tinggal kita akan memanggangnya.
Sebenarnya digoreng juga bisa, tapi lebih sehat mungkin kita panggang dengan tanpa minyak. Mama di rumah, kita sekarang akan memanggang ya. Kita masukin ke tempat grill ini. Kenapa kita memanggang? Itu supaya lebih sehat ya, daripada kita itu menggoreng dengan minyak. Mama di rumah, kita memanggang jangan terlalu kering ya, nanti teksturnya kurang enak ya. Saya lihatnya warnanya kecoklatan gitu, itu kita udah boleh dimatiin. Mama di rumah, ini udah mateng ya, dari warnanya kelihatan udah kecoklatan. Ya, harumnya juga udah menyebar ke sana kemari. Ini saya ambil ya. Sekarang kan kita lagi pandemi ini ya. Kalau kita banyak kan beli di luar, kita juga nggak tahu makanan itu udah berapa lama di luar dan cara masaknya gimana. Dan mungkin karena mama-mama kan banyak kan di rumah, ya lebih banyak waktunya di rumah. Lebih bagusnya mengkreasi makanan buat keluarga, itu jauh lebih bagus. Mama di rumah, makanan ini udah mateng ya, siap untuk disajikan. Ini dia ayam pandan ala Thai. Wanginya harum dan enak sekali. Dua resep sudah Mama Lina bagikan di dapur Mama kali ini. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap sehat, kita olah makanan kita sendiri ya Mama. Terima kasih sudah menyaksikan dapur Mama dan jangan lupa kunjungi Instagram Dai TV karena ada kuis berhadiah menarik dari LB Elektronik. Saya Mama Lina undur diri, sampai jumpa dan selamat mencoba. Nama saya Linawati. Pertama kali saya vegetarian itu berhubung saya mau bawa mama saya lagi ke China karena mama saya ada penyakit jantung. Jadi kita berikrar untuk VG, tapi ceritanya sih untuk 10 hari. Nah, tahu-tahu pulang dari sana saya udah nggak bisa untuk makan daging lagi. Nah, setelah itu saya VG sampai sekarang. Sampai hari ini saya merasa kesehatan saya itu cukup bagus ya. Saya nggak ada kolesterol, kayaknya kita nggak gampang marah ya. Tadinya mungkin sedikit-sedikit saya agak temperamen. Saya kalau kesel, saya udah mau marah gitu. Ya mungkin ya pengaruh itu, karena vegetarian itu. Teman-teman, ya kita boleh mulai untuk vegetarian. Karena dampaknya itu positif sekali ya. Bagi kesehatan dan bagi etika ya. Untuk saya bervegetarian itu bukan karena faktor agama atau gimana. Tapi lebih menjurus ke etika. Karena kita melihat hewan-hewan juga butuh hidup. Ya mereka juga punya nyawa ya. Mereka juga pengen seperti kita-kita. Jadi lebih bagus kita hidup berdampingan. Jadi sama-sama hidup dengan sama-sama bahagia gitu. Tidak merasa terancam gitu.